Kan ajaran ketika sedang melakukan apa ya persetubuhan itu, jadi kita disarankan untuk tetap konsentrasi, hening, jadi tidak terburu-buru. Nah, ini gitu ya. Nah, di sini ada apa namanya istilah yang saya kira penting yang apa namanya yang memberikan makna yang penting juga. Jadi tidak hanya soal awor turu, tidak hanya soal persetubuhan, tidur bersama gitu ya, tapi juga soal laku bercinta. Jadi soal saling mencinta orang yang senang senang dengan cinta dan perdamaian itu ya gitu ya, kira-kira begitu. Lalu selanjutnya, nah ini mungkin sebagai pengetahuan saja. Jadi kalau kita petakan naskah-naskah tentang seksualitas, khususnya dalam kasus Jawa, mungkin juga sama ya. Saya belum banyak membaca naskah-naskah dalam tradisi Melayu. Tadi juga disebut-sebut oleh Pak Subar ada naskah Cempaka Putih, ada juga semalam kami diberitahu oleh Pak Dr. Suryai dari Leiden, itu di Leiden juga ada naskah Usul Bercinta gitu ya. Terima kasih Pak Suryadi sudah memberikan informasi. Jadi kalau kita petakan soal seksualitas dalam naskah-naskah itu, dalam kasusnya naskah Jawa misalkan, itu katakan ada 3 genre kalau kita bisa katakan sebagai genre ya, atau genre itu. Yang pertama piulang, yang kedua primbon, yang ketiga sastra atau yang sifatnya narasi cerita. Nah, yang piulang ini piulang itu sifatnya seperti buku ajar ya, memberikan ajaran-ajaran tentang suatu hal. Kalau primbon itu ya kita sudah tahu semua ya, misalkan perhitungan waktu, waktu baik, waktu buruk, sampai pada doa-doa yang perlu dibaca, bahkan ketika sakit ada doa-doa tertentu ya. Kalau narasi cerita ya sudah banyak kita ketahui. Nah, sekarang soal piulang. Piulang adalah teks-teks yang berisi ajaran tradisional Jawa yang dianggap sakral, suci atau mulia. Kebanyakan berbentuk teks monolog ya. Biasanya piulang itu teksnya berbentuk monolog. Jadi seorang penulis, author atau pengarang itu atau tokoh-tokoh yang dianggap suci itu memberikan satu nasihat atau ajaran tentang suatu hal atau mengenai etika tertentu. Teks-teks piulang yang berisi tentang persoalan seksualitas biasanya banyak ditempatkan dalam konteks pendidikan karakter, ini dalam konteks naskah-naskah Jawa ya. Nah, atau pendidikan para putra dan putri raja sebagai persiapan menjalani bahtera keluarga. Jadi biasanya para putra dan putri raja itu dibekali satu piulang yang itu diharapkan bisa menjadi bekal mereka ketika menjalani kehidupan, baik ketika nanti di dalam melanjutkan dalam istana maupun di luar istana. Nah, itu biasanya ada teks-teks yang dia karang dan kemudian teks itu menyebar menjadi meluas, tidak hanya terbatas pada yang dibaca oleh para putra dan putri raja itu. Nah, contohnya ini sudah sangat terkenal, ada Wulang Reh Putri, ada Serat Nitimani, ada Wuruk Respati. Coba kita lihat yang Serat Wulang Reh Putri. Ini contohnya. Lamun angladasi kakung den keba nanging den riri ajak kebat grapiokan. Dreg-dregan sarya cicincing apan iku kebat nista pan rada ngose ing batin. Jika melayani suami yang cepat namun halus, jangan cepat namun kasar, tergesa-gesa dan tidak tenang. Bukankah itu cepat namun tercela sebab dalam hati agar marah. Jadi ini karena Wulang Reh Putri ya, jadi nasihatnya lebih banyak kepada putri, kepada perempuan gitu ya. Jadi ini nasihat bagaimana seorang putri, seorang istri nantinya itu ketika melayani suami gitu ya. Nah, lalu ada contoh lain juga Serat Nitimani. Nah, Nitimani itu apa namanya banyak memberikan, bahkan yang tadi seperti yang disebut oleh Pak Abu itu teks apa namanya soal-soal yang agak teknis juga, bagaimana misalkan melakukan persetubuhan dan seterusnya. Nah, coba kita lihat contohnya. Ini langsung artinya saja ya. Bila seorang pria dan wanita bersetubuh, pertemuan
kama diperkenankan oleh Tuhan Yang Maha Esa akan diperkirakan menjadi manusia. Bersatunya kama itu sperma dan sel telur, kemudian akan berdiam diri di rahim wanita yang kemudian disebut hamil. Nah, ini contoh ya. Jadi contoh dari serat Nitimani. Lalu ada lagi contohnya dari teks yang sama, dari naskah yang sama, lamun tanding marsudia ing tias ening namrih ering kang supati tan kajungking. Artinya apabila sedang bertanding, ini mohon maaf ini Bapak dan Ibu sekalian, Mas moderator juga. Jadi kalau ada vulgar ya ini dalam rangka memberikan contoh sebetulnya ya. Lamun tanding, apabila sedang bertanding, usahakanlah hati tetap hening agar konsentrasi terjaga supaya tidak terkalahkan. Jadi ini konteksnya memberikan ajaran ketika sedang melakukan persetubuhan itu. Jadi kita disarankan untuk tetap konsentrasi, hening. Jadi tidak terburu-buru. Wah, ini menarik juga ini. Nah, itu yang diajarkan dalam serat Nitimani itu. Lalu ada lagi contoh, wondene selebetipun senggama wau pria kedah mawas ulat liring-ring wanita punapa dene saliranipun piyambak ten sampun kapunduking panggali lega carem tuwin marem sesamanipun upami tiang neneda kraos sampun tuwuk. Artinya padahal dalam senggama itu, ini arti penerjemahan secara bebas saja ya. Artinya, padahal dalam senggama itu pria harus memperhatikan kondisi wanita untuk mencapai kepuasan bersama. Ibarat makan sama-sama merasa kenyang. Jadi seperti yang tadi sudah dipaparkan contohnya oleh Pak Mukhlis Hadrawi itu ya. Jadi ada juga ajaran-ajaran di dalam contohnya dalam serat Nitimani ini dan secara luas dalam teks-teks atau naskah-naskah Jawa ini yang tidak hanya memunculkan sifat kelelakian saja dan selalu memunculkan lelaki, tapi juga dalam persetubuhan itu juga posisi wanita juga harus diperhatikan, gitu ya. Nah, itu contohnya. Lalu contoh yang lain lagi nih, masih serat piwulang. Nah, banyak orang mengatakan bahwa ya memang banyak juga, tapi ada beberapa naskah yang sebetulnya juga punya pandangan yang lebih lebih tidak bias ya, tidak selalu mengunggulkan wanita. Misalkan dalam serat Uruk Respati ini di dalam naskah koleksi Kesultanan Yogyakarta ya. Contohnya misalkan singgah hina mapak istri kulatira aja semu giwang mapan ora na becike iku pamurung laku pandengane ami genani. Artinya perhatikan jika kamu menyambut istrimu, kamu jangan sambil cemberut. Jadi ini juga bagian dari tadi itu ya, memposisikan wanita itu ya tidak di bawah laki-laki, tapi juga seorang suami, seorang laki-laki juga harus memperlihatkan penghormatan terhadap istri ya. Ini contohnya. Jadi perhatikan jika kamu menyambut istrimu, kamu jangan sambil cemberut sebab itu tidak ada baiknya. Itu akan menggagalkan perjalanan rumah tangga. Pandangannya itu bijaksana. Jadi dalam tradisi Islam misalkan kita kenal istilah muasyarah bil ma'ruf. Jadi saling berhubungan, berelasi dengan cara yang baik lah. Itu jadi ini kita bisa pelajari, kita bisa baca di dalam serat Uruk Respati.